Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Aira sudah berdiri di dapur, menyiapkan bekal dan setelan kerja untuk Abian. Tangannya lincah, namun gerakannya sedikit melambat karena perutnya kini mulai membuncit. Sementara dari ruang tengah, suara Naila sudah terdengar, menyanyikan lagu anak-anak sambil menyisir rambut bonekanya. "Udah siap, Mas?" tanya Aira sambil menyodorkan kotak makan berisi lauk kesukaan Abian. Abian tersenyum, menyambut dengan kecupan hangat di kening istrinya. "Makasih ya sayang." "Oh iya, hari ini ada jadwal kontrol kandungan kan? Mas Abi antar sekalian ya?" ucap Abian. "Nggak usah Mas, Aira sama Naila gak apa-apa, nanti Mas Abi telat," ucap Aira. "Tapi kan sayang, Mas Abi," ucap Abian belum selesai udah dipotong Aira. "Gak apa-apa Mas, Aira kan sama Naila," ucap Aira meyakinkan Abian. "Ya sudah, jaga diri baik-baik ya sayang. Kalau ada apa-apa langsung hubungi Mas," ucap Abian. "Iya Mas Abi," ucap Aira. Setelah Abian berangkat kerja, Aira bersiap menuju klinik ibu dan anak. Hari ini adalah jadwal kontrol dan USG lanjutan Aira. Aira duduk di kursi ruang tunggu klinik ibu dan anak, tangannya menggenggam erat jemari Naila yang duduk di sebelahnya. "Umi takut ya?" tanya Naila pelan, memiringkan kepala kecilnya ke arah ibunya. Aira tersenyum, meski wajahnya tampak lelah. "Enggak, sayang. Umi senang kok soalnya bentar lagi bisa lihat adik Naila lewat layar itu." Naila mengangguk, lalu menempelkan kedua tangannya ke perut Aira. "Kakak janji bakal jaga adik, Umi. Enggak boleh ada yang ganggu." Aira menahan senyum haru. Naila yang dulunya bayi mungil, sekarang jadi pelindung bagi adiknya yang belum lahir. Adik pasti senang punya kakak seperti Naila. Di ruang USG, suara detak jantung mungil terdengar memenuhi ruangan. Naila terpaku pada layar, matanya membulat takjub. Itu adik Naila Umi," katanya pelan. Aira mengangguk sambil tersenyum haru. "Iya, Nak. Itu adik Naila," ujarnya. Naila lalu mendekat, mencoba meletakkan tangannya di atas perut Aira. "Halo, adek, jangan nakal di perut Umi, ya," ucap Naila. Dokter yang memeriksa pun ikut senyum melihat interaksi itu. Kandungannya sehat, bayinya pun kelihatannya sangat aktif tapi tetap jaga istirahat dan jangan terlalu capek ya Bu. "Baik dok, terima kasih banyak," ucap Aira. Sore itu, sepulang dari kontrol, Abian pulang membawa buah tangan untuk Aira. Tapi ia langsung panik ketika melihat Aira berbaring di sofa dengan wajah pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ra, kenapa? Kamu kenapa sayang?" Abian langsung menghampiri. "Aku cuma kecapean tadi dari klinik." Terus Naila minta mampir ke toko buku, suara Aira melemah. Abian langsung memeriksa suhu tubuh Aira dengan telapak tangannya. "Demam," gumamnya tegas. Tanpa menunggu lama, ia mengambil handuk dingin dan mulai mengompres kening Aira. Naila yang ikut melihat ibunya lemas, langsung ikut panik. "Abi, Umi kenapa? Umi sakit ya?" Naila mulai menangis kecil. Abian memeluk Naila, lalu membawanya duduk di samping Aira. "Nggak apa-apa, sayang. Umi cuma kecapean. Tapi Kak Naila harus bantu Abi jaga Umi ya." Naila mengangguk cepat, lalu mengecup pelan pipi Aira. "Umi harus sembuh, ya, adik di perut pasti juga sedih kalau Umi sakit." Malamnya, Aira masih demam ringan tapi sudah mulai membaik. Abian bahkan tak tidur, terus berjaga di sisi ranjang sambil memegang tangan istrinya. Naila pun tak mau jauh-jauh, tidur di antara mereka. Tangannya menempel ke perut Aira sambil berkata dalam setengah sadar, "Kakak jagain kalian semua ya." Aira menatap wajah Abian dan Naila dengan penuh rasa syukur. Tubuhnya mungkin lelah,
tapi tidak dengan hatinya. Di hatinya dipenuhi cinta, ketulusan, dan rasa aman yang hanya bisa didapat dari rumah yang dibangun bersama dua jiwa paling ia cintai. Pagi kini jadi waktu yang paling dinanti keluarga kecil itu. Bukan untuk jalan-jalan atau mengisi akhir pekan di taman seperti biasa, tapi untuk kegiatan baru yaitu senam hamil. Aira yang perutnya mulai menonjol tampak memakai baju senam khusus ibu hamil berwarna pastel. Di sampingnya, Abian yang juga mengenakan baju olahraga, tak kalah bersemangat. "Mas ikut juga?" tanya Abian sambil memutar-mutar bahunya. "Harus ikut dong," jawab Aira sambil tertawa kecil. "Biar tahu susahnya nafas pendek pas gerakin badan. Dan biar kamu bisa nyuapin aku cemilan sehat setelah ini," timpalnya sambil mengedip. Naila yang masih setengah ngantuk duduk di kursi lipat sambil menggenggam boneka. "Abi jangan malu-maluin ya, nanti Abi keseleo terus Umi yang gotong." Abian tertawa sambil mencubit pipi Naila pelan. "Kamu ini mirip siapa sih bisa nyerocos kayak gitu?" "Mirip Umi," jawab Naila dan Aira bersamaan sambil tertawa berderai. Sesampainya di tempat senam mereka semua masuk dalam ruangan dan sesi senam dimulai. Gerakan demi gerakan yang dipandu instruktur membuat Aira sesekali meringis lucu, bukan karena sakit, tapi karena Abian selalu saja salah gerakan dan nyaris terpeleset. "Mas, kamu itu yang hamil siapa sih?" bisik Aira pelan-pelan menahan tawa. "Aku kan hamil perasaan buat kamu, sayang," jawab Abian santai, membuat Aira makin geli. Tawa kecil mereka mengiringi sesi senam itu, dan tak terasa waktu habis dengan peluh tapi hati yang penuh. Di rumah, Aira langsung rebahan sambil menaruh tangan di atas perutnya. Dan seperti sudah jadi rutinitas, Naila menghampiri, duduk bersila lalu berbicara ke perut ibunya dengan suara paling lembut. "Dek, ini kakak Naila. Tadi Abi sama Umi senam lo buat kamu. Kamu jangan nakal ya di dalam, jangan tendang Umi kuat-kuat." Tiba-tiba, Aira merasakan gerakan kecil dalam perutnya. Ia tertegun. "Mas, dia gerak," bisiknya. Abian langsung merapat, meletakkan tangannya di perut Aira. Masya Allah, dia dengar suara Naila. Naila langsung memasang wajah bangga. "Kakak disayang adik." Sore itu mereka habiskan dengan membaca buku tentang perkembangan janin. Aira bersandar di bahu Abian, sementara Naila memeluk perut ibunya sambil sesekali menyenandungkan lagu-lagu kecil yang dia karang sendiri. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Lampu kamar telah lama dimatikan, dan suara jarum jam terdengar begitu jelas di antara heningnya malam. Tapi, tak seperti biasanya, Aira masih terjaga. Ia duduk bersandar di tempat tidur, tangannya mengelus-elus perutnya sambil menghembuskan napas pelan. "Mas, bangun gak sih kamu?" bisiknya pelan. Abian yang tidur di sebelahnya hanya berguling sedikit. Belum merespons. "Mas Abi, bangun deh, ini anak kamu tendang terus dari tadi," ujar Aira lagi, kali ini sambil menggoyang pelan bahu suaminya. Abian membuka mata dengan kantuk. "Tendang? Mana? Sini Abi omelin, nakal banget sih ganggu Umi tidur." Aira tertawa kecil. "Coba deh pegang." Dia gerak terus, kayak ikut latihan sepak bola. Dengan mata masih setengah tertutup, Abian meraih perut Aira dan meletakkan tangannya. Sesaat hening, lalu, "Duh, dia nendang aku juga." Aira tergelak. "Tuh kan, bandel kan. Bandel-bandel gini kayaknya nurunin Umi, deh," balas Abian sambil mencubit pipi Aira. Dari kamar sebelah, tiba-tiba terdengar suara Naila. "Abi, Umi, adik gangguin Umi ya. Suruh dia tidur dong. Naila mau bobo sama Umi juga." Beberapa detik kemudian Naila muncul di ambang pintu dengan boneka di tangannya. Wajahnya cemberut. "Adek tendang-tendang terus." Naila gak suka. Aira tersenyum, membuka selimut. "Sini peluk Umi juga, tapi jangan dorong-dorong adik ya, dia juga mau peluk kakaknya."
Naila naik ke tempat tidur dan langsung merebahkan kepala di perut Aira, seolah ingin menenangkan adiknya sendiri. Paginya, Aira berdiri di depan cermin lemari. Ia mencoba satu baju, lalu dilepas. Ambil baju lain, coba lagi, lalu merengut. Kenapa semuanya nyempil? Badan aku kok kayak balon ya? Gerutunya sambil menatap cermin dengan kesal. Abian yang baru keluar dari kamar mandi hanya berdiri di ambang pintu, memperhatikan istrinya. Rambut Aira masih sedikit acak, pipinya membulat lucu, dan perutnya menonjol manis. Tapi bagi Abian itu adalah wujud paling indah. Kamu tahu nggak? Ucap Abian, menghampiri pelan. Kalau di mataku, kamu tetap istri paling cantik meski bajunya udah ngeriak semua. Mas Abi. Aira memukul lengannya dengan gemas. Ngeriak dari mana sih, ini tuh nyempil. Beda. Abian tertawa, lalu memeluk Aira dari belakang sambil menaruh dagunya di pundak istrinya. Tapi lucunya gak ketolong. Aira menatap bayangan mereka berdua di cermin. Dada Abian menempel hangat di punggungnya, tangan suaminya melingkar di atas perut mereka yang tengah menyimpan kehidupan. Lucu atau enggak, Mas tetap harus beliin aku baju baru. Abian tersenyum, mengecup pelipis Aira. Apapun buat kamu. Dan si kecil yang malam tadi bikin Abi dan kakaknya gak tidur. Suasana pagi yang sederhana itu, diselingi tawa kecil dan sentuhan lembut, menjadi momen yang akan terus mereka simpan dalam hati. Masa-masa sulit mungkin akan datang, tapi cinta dan kehangatan keluarga ini akan selalu jadi pijakan mereka untuk terus melangkah. Aroma manis dari toko roti menyambut langkah kecil keluarga kecil itu begitu mereka memasuki mall. Aira menggandeng tangan Naila, sementara Abian di sisi lainnya membawa beberapa tas belanja berisi perlengkapan bayi dan baju baru untuk Aira. Umi, yang ini lucu banget. Aku mau adik pakai yang ini ya nanti. Naila menunjuk baju bayi bergambar kelinci yang tergantung rapi. Aira tersenyum, iya, nanti kita beli yang itu juga, ya. Adik kamu bisa jadi boneka hidup deh kalau Naila yang pilih baju. Mereka tertawa bersama. Abian yang memperhatikan dari kejauhan hanya menggeleng kepala, bahagia. Hatinya hangat setiap melihat interaksi antara istri dan anaknya. Setelah dari toko baju, mereka menyempatkan diri untuk jalan-jalan santai di sekitar area permainan. Naila langsung rewel minta naik kereta mini. Abi temenin Naila ya, seru Naila sambil menarik tangan ayahnya. Abian menoleh ke arah Aira, kamu istirahat dulu ya, duduk situ. Biar Mas jagain Naila. Aira mengangguk, meski dalam diam perutnya mulai terasa kencang. Ada rasa tidak nyaman yang menjalar dari punggung ke bawah perut, namun ia memilih diam. Ia tak ingin merusak kesenangan mereka hari itu. Toh, mungkin hanya kelelahan biasa. Duduk di bangku panjang dekat area permainan, Aira mengelus perutnya pelan. Adik, sabar ya, jangan bikin Umi panik di tempat umum, malu nih. Abi lagi seru main sama kakak, bisiknya. Beberapa menit berlalu, rasa sakit itu makin terasa. Tidak sekuat kontraksi, tapi cukup membuat napas Aira mulai berat. Peluh dingin mulai muncul di keningnya. Ia mengusapnya dengan tisu dari tasnya, berusaha tetap terlihat tenang. Dari kejauhan, tawa Naila dan Abian terdengar jelas. Naila dengan pipinya yang merona, berlari ke arah Aira, menggenggam tangan ibunya. Umi, aku tadi naik kereta 2 kali. Seru banget, tapi aku pengen es krim sekarang. Katanya sambil melompat-lompat kecil. Aira menelan ludah. Boleh, tapi tunggu Abi ya. Abian menyusul dan duduk di samping Aira, mengusap punggungnya pelan. Capek, mau kita pulang aja abis beli es krim Naila. Aira mengangguk pelan, mencoba tersenyum meski wajahnya sedikit pucat. Iya, mungkin sebaiknya begitu. Saat berjalan menuju tempat es krim, langkah Aira sedikit goyah. Ia berhenti sebentar, tangan kiri memegang lengan Abian lebih erat.
Abian yang awalnya masih santai berubah raut wajahnya saat ia menyadari istrinya berhenti melangkah. "Sayang, kenapa?" Suara Abian sedikit bergetar, sorot matanya menajam saat melihat Aira mulai terhuyung. Aira mencoba tersenyum. "Cuma, perutnya nyeri. Tapi nggak apa-apa, mungkin kecapean aja." "Ini kayaknya lebih dari kecapean, sayang," ujar Abian cepat. Kini sudah mengangkat tangan Aira ke bahunya, menopang tubuh sang istri. "Kita ke rumah sakit sekarang." Belum sempat Aira menjawab, Naila yang sedari tadi ikut berjalan di samping mereka tiba-tiba menarik baju Abinya. "Abi, es krim." "Naila mau es krim dulu, ya." Suara Naila lembut, tapi justru itu yang membuat Abian tersulut emosi karena terlalu panik. Ia menoleh cepat. Suaranya meninggi, "Naila, sekarang bukan waktunya es krim. Umi kamu sakit, kamu nggak lihat." Mata Naila membesar. Ia mundur setapak, kaget dengan suara Abinya yang tak pernah setegang itu. Bibir mungilnya bergetar. "Tapi Naila cuma mau." Ucap Naila. "Naila." Potong Abian, kali ini terdengar jelas amarah bercampur panik dalam suaranya. "Naila." Aira akhirnya bersuara juga, meski dengan tubuh yang lemah. Ia menggenggam lengan Abian, napasnya masih tersengal. "Jangan marahi dia nggak salah, Mas." Abian terdiam sejenak, lalu menatap Naila yang kini mulai menangis pelan, pipinya memerah, matanya basah. Ia memalingkan wajah, merasa bersalah. Sementara Aira perlahan berjongkok, meski tubuhnya sakit, memanggil Naila dengan suara lembut. "Sini, sayang. Maaf ya. Umi lagi sakit. Umi janji kita beli es krim lain kali, ya." Naila mengangguk pelan, meski air mata masih membasahi pipinya. Ia maju, memeluk Aira yang berjongkok, menyandarkan kepala kecilnya di perut ibunya. "Adik jangan bikin Umi sakit, ya," gumamnya sambil mengelus perut Aira, seolah paham. Abian menunduk. Ada rasa bersalah yang begitu menyesak di dadanya. Ia mendekat, meraih Naila, memeluknya erat. "Maafin Abi, ya, Naila. Abi salah. Abi cuma panik lihat Umi sakit." Setelah mengusap kepala Naila, ia menatap Aira, mata istrinya kini tampak lelah dan nyeri. "Sekarang kita ke rumah sakit. Ini bukan sesuatu yang bisa ditunda, Aira. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi, apapun alasannya." Aira akhirnya mengangguk pelan, membiarkan tubuhnya bersandar penuh pada Abian. Mereka melangkah cepat ke parkiran, Naila digendong dalam pelukan Abian, sesekali menatap wajah uminya dengan cemas. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, tidak ada tawa atau candaan seperti tadi. Hanya doa-doa yang lirih terucap di hati mereka. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti jarak paling panjang yang pernah mereka tempuh. Mobil melaju dalam kecepatan yang konstan, tapi bagi Abian, setiap detik terasa lambat dan menegangkan. Di jok depan, Aira duduk dengan tubuh bersandar, satu tangannya menggenggam erat sisi kursi, dan satu lagi mencengkeram perutnya. Keringat membasahi dahinya, napasnya berat, dan wajahnya begitu pucat. Matanya sayu, menahan sakit yang makin menghujam. "Mas Abi," gumamnya lirih. "Ya, sayang, Mas di sini." Abian menoleh sekilas, panik, tapi berusaha tetap fokus menyetir. "Tahan sebentar lagi ya, kita hampir sampai." Naila yang duduk di belakang diam membisu, memeluk bonekanya dengan erat. Matanya hanya tertuju ke punggung uminya yang sesekali mengerang pelan. Ia belum sepenuhnya mengerti, tapi perasaan takut yang samar ikut menyelimutinya. "Perutnya sakit banget, Mas. Aku nggak kuat," ucap Aira dengan suara hampir tak terdengar. "Sayang, tolong jangan seperti itu. Tolong bertahan sebentar demi bayi kita dan Naila." Aira mengangguk lemah, tapi tubuhnya semakin lesu, hampir seperti tak sanggup duduk tegak lagi. Abian menginjak pedal gas sedikit lebih dalam, berusaha tenang meski jantungnya berdegup sangat cepat. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti tepat di depan IGD.
Tanpa pikir panjang, Abian langsung turun, membukakan pintu untuk Aira. "Perawat, tolong bantu, istri saya kontraksi, kondisinya lemah." Beberapa petugas medis segera berlari ke arah mereka dengan kursi roda. Aira digiring masuk ke dalam dengan cepat, sementara Abian menggandeng tangan Naila, berusaha tetap tenang meski dirinya hampir runtuh. Beberapa jam kemudian, Aira kini terbaring di ruang perawatan, mengenakan pakaian pasien berwarna biru muda. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dokter keluar dari ruang pemeriksaan dengan senyum hangat. "Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Kontraksi ini hanya peringatan awal. Untung kalian datang cepat. Kondisi bayi stabil, dan Aira hanya kelelahan. Bayinya sudah cukup bulan, jadi tinggal menunggu hari lahirnya." Abian menghembuskan napas panjang penuh lega. Ia menatap dokter itu sejenak, lalu mengangguk penuh syukur. "Terima kasih, dok." Begitu dokter pergi, Abian masuk kembali ke ruangan Aira. Ia melihat Aira menatap ke arah jendela, dan Naila yang sudah tertidur di sofa kecil di samping tempat tidur. "Sayang," Abian memanggil dengan pelan, lalu duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan istrinya. Aira menoleh pelan. "Aku kira tadi, kita akan kehilangan semuanya lagi, Mas." "Jangan bilang begitu," ucap Abian cepat, memeluk Aira lembut. "Kamu selamat, bayi kita selamat. Allah masih menjaga kita." Air mata Aira menetes, tapi kali ini karena lega. Ia mengusap perutnya perlahan. "Aku nggak sabar lihat wajah bayi kita. Semoga dia sehat, sempurna, dan membawa banyak cinta. Seperti uminya," sahut Abian, tersenyum kecil, lalu mengecup dahi Aira dengan penuh syukur. Di sudut ruangan yang tenang, malam itu mereka tak bicara banyak. Tapi genggaman tangan mereka sudah cukup mengisyaratkan semuanya. Hari-hari menjelang kelahiran anak kedua Aira dan Abian terasa seperti hujan gerimis yang lembut tenang, hangat, namun tetap menyisakan degup harap di dada. Meski rasa cemas sesekali datang tanpa diundang, momen-momen kecil di antara mereka justru terasa lebih manis dari sebelumnya. Pagi itu, Aira duduk di kursi goyang di sudut kamar, mengenakan daster longgar berwarna pastel, rambutnya dicepol seadanya. Di tangannya, sebuah buku kecil penuh catatan dan nama-nama bayi yang beberapa minggu terakhir ini mereka tuliskan bersama. "Abi, Naila pengen adiknya namanya Bintang," ucap Naila dengan suara riang dari samping ranjang, sambil menggambar dengan krayon warna-warni. "Bintang." Abian tersenyum sambil membawa segelas susu hangat ke arah Aira. "Kenapa emangnya, sayang?" "Soalnya kayak bintang di langit. Bersinar dan temenin Naila kalau tidur." Aira tersenyum haru. "Bagus juga ya, Bintang," lanjutnya pelan sambil menerima susu dari tangan Abian. "Tapi, kita cari nama yang memiliki makna indah, bisa jadi doa untuk masa depannya." Abian mengangguk dan duduk di sebelahnya. Tangannya refleks mengusap lembut perut Aira yang sudah sangat membuncit. "Dek, kamu dengar nggak? Kakak Naila mau kamu bersinar kayak bintang," ucapnya dengan suara pelan dan penuh kasih, seolah bicara langsung pada si kecil di dalam perut. Naila berlari kecil ke arah mereka, memeluk paha Aira lalu menempelkan telinganya ke perut. "Dek, ini kakak Naila, kamu jangan nakal ya. Jangan tendang-tendang Umi terus." Aira tertawa kecil. Dia aktif banget akhir-akhir ini. Malam pun susah tidur. Tapi rasanya hangat. Seolah dia juga udah nggak sabar pengen ketemu kita semua. Abian menatap istrinya lekat-lekat. "Aku janji, sayang kali ini Mas akan jadi suami dan ayah yang sepenuhnya ada buat kalian. Mas nggak akan biarin satu momen pun terlewat." Aira menoleh padanya, matanya berkaca-kaca. "Aira sudah tahu dari dulu, Mas. Mas Abi udah melakukan lebih dari cukup." Suasana sore hari di rumah mereka seperti potret keluarga kecil yang hampir sempurna. Mereka duduk bersama di halaman belakang, Aira di bangku panjang sambil menikmati semilir angin,
Abian duduk di sebelahnya, dan Naila bermain gelembung sabun dengan riang. Abi, Umi, nanti adik bisa main juga kayak Naila, ya? Tanya Naila sambil menangkap gelembung yang berterbangan. Tentu, sayang. Nanti kamu jadi kakak yang paling disayang adik, jawab Abian. Aira hanya tersenyum, menatap langit senja yang mulai merona jingga. Ada harapan yang tumbuh di dalamnya. Ada cinta yang terus bersemi meski banyak badai datang. Ia tahu tak lama lagi, akan ada satu tangan mungil lagi yang akan menggenggam jari-jarinya. Satu cinta baru yang akan membuat kisah mereka semakin lengkap. Suasana rumah mendadak panik saat Aira mendadak meringis kesakitan sambil memegangi perutnya yang semakin menegang. Mas, lirik Aira, napasnya memburu. Perutnya kontraksinya makin sering. Abian yang sedang menyusun perlengkapan bayi segera berbalik, lalu buru-buru menghampiri Aira. Matanya membulat saat melihat genangan air bening mulai membasahi lantai di bawah kaki istrinya. Sayang, air ketubanmu pecah. Aira mengangguk pelan sambil meringis. Sakit banget, Mas. Tanpa banyak bicara, Abian langsung sigap mengambil tas persalinan yang sudah disiapkan sejak minggu lalu. Ia dengan cepat menelpon kedua orang tua mereka yang sudah bersiap untuk berjaga di rumah menemani Naila. Tak sampai 15 menit, mobil mereka melaju menuju rumah sakit, membelah malam yang sunyi. Di dalam mobil, Aira menggenggam erat tangan Abian. Napasnya berat, peluh bercucuran di keningnya. Ia mencoba menahan rasa sakit yang datang bergelombang, makin intens setiap menitnya. Sesampainya di rumah sakit, Aira langsung dibawa masuk ke ruang bersalin. Abian menggenggam tangannya, mencoba menenangkan meski dadanya sendiri ikut sesak menyaksikan istrinya berjuang. Tarik napas pelan-pelan, sayang. Mas di sini. Aira hanya mengangguk dengan wajah yang memucat. Keringat membasahi seluruh wajah dan lehernya. Setiap kali rasa sakit datang, ia mengejan dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Abian mengelus dahi Aira yang basah, matanya berkaca-kaca. Kamu hebat, kamu kuat. Sedikit lagi, sayang, sebentar lagi kita lihat jagoan kecil kita. Aira mencengkeram tangan Abian lebih erat saat kontraksi terkuat menghantamnya. Astagfirullah, ya Allah. Mas, sakit banget. Semangat, sayang. Kamu pasti bisa. Demi anak kita. Waktu seakan berjalan lambat. Suara mesin monitor detak jantung berdentum di telinga. Napas Aira makin terengah, hingga akhirnya tangisan pertama terdengar nyaring memenuhi ruang bersalin. Alhamdulillah, anaknya laki-laki. Seru dokter dengan wajah lega. Air mata Aira langsung luruh, begitu pula dengan Abian. Ia menunduk, menyentuh dahi istrinya dengan penuh rasa syukur. Masya Allah, jagoan kecil kita lahir, sayang. Allahu Akbar, bisiknya penuh haru. Aira mengangguk lemah, tersenyum samar sambil menatap bayi mungil yang dibungkus selimut biru dan didekatkan ke dadanya. Abian pun mengazani anak laki-lakinya di dekat telinga mungil itu, suaranya bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangisan sang bayi perlahan mereda, seolah meresapi lantunan cinta sang ayah yang pertama kali ia dengar dan malam itu, lahirlah satu cinta baru. Seorang jagoan kecil, putra Aira dan Abian, yang akan menambah warna dalam kisah mereka. Aira menatap Abian penuh cinta. Dia mirip kamu, Mas. Kalau wajahnya, iya. Tapi semoga hatinya mirip kamu sayang, sabar dan penuh cinta, jawab Abian sambil mengecup kening istrinya. Cahaya pagi mengintip malu-malu dari sela tirai rumah sakit. Suasana masih sunyi. Di salah satu kamar rawat inap, Abian duduk di sisi ranjang, memandangi wajah tenang istrinya yang tertidur lelah usai perjuangan semalam. Wajah Aira tampak begitu damai, namun masih menyisakan letih. Sementara di pelukannya, terbaring seorang bayi mungil yang baru saja hadir ke dunia, pulas dengan napas kecil yang teratur. Abian menarik napas dalam. Hatinya menghangat, matanya tak lepas dari pemandangan istri yang ia cintai dan anak lelaki mereka yang lahir dengan sehat,
membawa kebahagiaan yang tak bisa diukur. Perlahan, ia mengelus kepala bayi kecil itu, lalu menunduk mencium ubun-ubunnya. Kamu hadiah paling indah, nak. Allah titipkan kamu di saat kami hampir kehilangan segalanya. Terima kasih sudah bertahan, sudah lahir ke dunia ini. Tatapannya kemudian beralih ke wajah Aira. Kamu tahu, Ra, kadang aku nggak bisa percaya kita sudah sejauh ini. Kita pernah sama-sama jatuh, kehilangan, diuji dari segala arah. Tapi lihat kita sekarang, kita punya Naila, dan sekarang putra kecil kita. Aira perlahan membuka matanya. Wajahnya masih lelah, tapi senyum tipis muncul begitu ia melihat suaminya ada di sana. Mas Abi belum tidur. Suaranya pelan dan serak. Abian menggeleng, lalu menggenggam tangan Aira. Gimana Mas Abi bisa tidur kalau wanita paling hebat di dunia ini baru saja bertarung nyawa buat kasih Mas kehidupan yang lebih berwarna? Aira tersenyum malu, matanya melirik sang bayi yang masih tidur nyenyak di dadanya. Kita belum kasih nama Mas. Abian mengangguk. Aku mikirin semalaman, gimana kalau kita beri nama Akil Zafran Al-Baihaqi? Aira memejamkan mata, mengulang dalam hati. Akil yang bijaksana, Zafran yang menang, dan penuh kemenangan. Indah, ucap Aira, matanya berkaca-kaca. Semoga dia tumbuh menjadi anak yang lembut, kuat, dan selalu berada di jalan Allah. Imbuhnya, amin, bisik Abian, lalu menunduk mencium tangan Aira. Terima kasih ya, sayang, kamu bukan cuma istri terbaik, tapi umi paling hebat untuk Naila dan Akil. Aira yang membuat dunia Mas hidup dan mengisi lubang kosong di dalam hati yang dulu kelam. Aira tertawa kecil sambil menggeleng. Dulu kamu nggak sekalem ini. Dulu aku belum punya kamu, sahut Abian cepat. Mereka sama-sama tertawa pelan, menikmati momen kecil yang penuh cinta. Beberapa saat kemudian, pintu kamar diketuk pelan, dan masuklah kedua orang tua mereka bersama Naila yang tampak sangat antusias. "UMMI!" teriak Naila sambil berlari pelan ke arah ranjang. "Mana dedeknya?" Aira membuka selimut perlahan dan menunjukkan sang adik. Naila langsung menyender ke ranjang, matanya berbinar penuh penasaran. "Namanya siapa, Umi?" tanya Naila. "Akil, sayang. Akil Zafran," jawab Aira sambil tersenyum. Naila mencoba mengeja. "Akil, Zazan, Zafran, nak," Abian membetulkan lembut. "Zapan," teriak Naila bangga. Semua yang ada di ruangan tertawa melihat tingkahnya. "Subhanallah, Aira, Abian, cucu kami cantik dan ganteng semua. Kalian benar-benar anugerah dari Allah untuk kami," ujar Ibu Aira, matanya masih berbinar menatap Akil yang tertidur pulas di pelukan sang ibu. Tangannya sesekali membelai rambut Naila yang duduk manis di sampingnya. "Iya, Bu, Aira dan Abian benar-benar luar biasa. Sudah menjadi orang tua hebat untuk Naila, dan sekarang Allah tambah lagi kepercayaannya. Semoga rumah tangga kalian langgeng, penuh berkah, sampai maut memisahkan." Umi Abian menimpali dengan senyum haru. Abian dan Aira saling pandang sejenak. Doa dan ucapan orang tua mereka membuat dada mereka terasa hangat, seperti disentuh oleh ketulusan yang tak terbantahkan. "Amin, doakan kami ya Bu." Aira masih belajar banyak jadi seorang ibu kadang masih takut salah, ucap Aira pelan, menunduk. Ibunya memeluknya lembut. "Kamu sudah lebih dari cukup, nak. Allah pilih kamu karena tahu kamu mampu." "Iya sayang, Aira sudah menjadi umi yang hebat buat Naila dan Akil," ucap Umi Abian. Bersambung.